Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online lesson Owen. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka dengan pembahasan bab 1 Aku yang unik. Di halaman 12-14 kita akan membahas mengenai imbuhan pe. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Nah, adik-adik beritahu untuk adik-adik kalau mau ikut les bahasa Inggris sama Kak Rina, bisa tanya-tanya di IG atau bisa juga lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya ya. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Yuk kita mulai, imbuhan pe ya. Ini kita bahas imbuhan pe. Apa Kak Rina imbuhan? Imbuhan adalah tambahan pada kata dasar yang diletakkan di awal. Ya, di awal, di tengah, atau bisa juga di akhir. Nah, imbuhan yang akan dipelajari kita adalah pe. Dia di awal ya. Nah, dia maknanya dalam imbuhan pe adalah menyatakan kata sifat ya. Contohnya, imbuhan pe ditambah lupa. Jadi kata dasarnya adalah lupa, kita tambah imbuhan di depan, pe. Jadinya pelupa. Contoh kalimatnya, Egi berjanji akan menulis jadwal agar tidak lagi menjadi anak pelupa. Ya. Lalu berikutnya, pe ditambah maaf menjadi pemaaf. Contoh kalimatnya, jangan ragu mengakui perbuatanmu karena ia seorang pemaaf. Lalu sabar, ditambah imbuhan pe menjadi penyabar. Contoh kalimatnya, ibuku yang penyabar tetap lembut menjawab adikku yang rewel. Ya. Nah, perhatikan bahwa imbuhan pe akan berubah menjadi pem atau bisa juga pen ya, penyabar gitu misalnya ya, seperti ini. Ya, penyabar di beberapa kata. Ya. Contohnya di penyabar ya, dari sabar berubah menjadi penyabar. Nah, berikutnya kita ada latihan. Latihan ini kita menulis membentuk kata setelah imbuhan pe-nya apa. Ya, contoh dari kata Dari kata dasar diam ditambah imbuhan jadi pendiam ya, tambah n jadi pen ya. Lalu bohong. Nah, kalau bohong bukan pebohong ya, tapi jadinya pembohong. Oke, kemudian riang. Riang menjadi periang. Dendam menjadi pendendam. Lalu tolong, penolong, T-nya hilang ya, jadi penolong, berubah. Malas, pemalas. Oke, kemudian berikutnya. Ini ada cerita, judulnya Darman dan Darmin. Ya, jadi ini cerita tentang seorang anak ya yang ayahnya baik sekali, tapi anaknya ini yang satu sering merepotkan orang tuanya. Ya, yang satu lagi anaknya baik. Nah, nanti adik-adik boleh baca dulu ya ini. Lalu nanti kita akan menjawab yang berikutnya. Nah, setelah menyimak teks, ya dapatkah kalian sebutkan sifat dari masing-masing? Nah, kalau dari sifat Darman, lihat aja gambarnya begini ya. Dia berarti pemarah. Kalau ini ya, sifat dari Darmin ya. Nah, ini apa ya? Kalau begini berarti dia sifatnya apa? Kalau kita lihat di sini ya di buku, kita lihat dia apa nih? Kita coba cari ya kalimatnya. Mungkin bisa kita bilang sifatnya adalah bisa rajin ya. Oke. Atau pintar ya. Kemudian berikutnya kita akan menjawab pertanyaan ini. Diskusikan bersama teman-teman sekelas kalian hasil identifikasi sifat-sifat dari tokoh dalam cerita Darman dan Darmin. Yang pertama, bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darman? Nah, sifatnya tuh pemalas dan marah ya. Tentunya tidak baik ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat kalian tentang sifat Darmin? Dia rajin, penolong, dan pintar. Lalu sifat-sifat manakah yang perlu kalian tiru? Ya pastinya yang Darmin ya. Karena dia rajin, penolong, dan pintar. Karena itu adalah sifat yang baik. Yang keempat, adakah saran yang dapat kalian berikan kepada Darman dan Darmin? Nah, kepada Darmin, tetaplah menjadi anak yang baik, harus lebih baik lagi. Kepada Darman, harus merubah sikapnya menjadi baik dan tidak mempermalukan orang tuanya. Ya. Nah, pembahasan kita tentang imbuhan pe sudah selesai ya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa boleh klik link di bawah ini atau tanya-tanya di DM IG kalau adik-adik mau join kelas atau les bahasa Inggris sama Karina ya.
Yuk, sekarang kita subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.